Dalam gelapnya malam Berlin, sebuah toko tato kecil yang tampak biasa saja tiba-tiba berubah menjadi tempat teror. Seorang ketua geng duduk santai sambil memamerkan tato kuno, sebuah simbol yang ia klaim berasal dari legenda ninja. Anggotanya menertawakan cerita itu, menganggap ninja hanyalah mitos dari masa lalu. Tapi tawa mereka lenyap seketika ketika suasana ruangan berubah. Angin berhembus keras, lampu bergetar, lalu dalam sekejap, bayangan menyerang. Shuriken melesat begitu cepat hingga hampir tak terlihat. Satu persatu tubuh terpotong, darah berceceran, dan jeritan membelah keheningan. Mereka mencoba menembak, tapi bayangan itu bergerak terlalu cepat. Dalam hitungan detik, seluruh geng habis. Keheningan kembali, menyisakan pesan bahwa pembunuh ini bukan manusia biasa. Ia adalah ninja. Cerita mundur jauh memperlihatkan seorang anak kecil bernama Raizo. Ia bukan anak biasa. Ia adalah yatim piatu yang dipungut oleh klan Ozunu, klan pembunuh yang mengasingkan diri dari dunia modern, bersembunyi jauh di gunung dalam kompleks kuno. Di sana, puluhan anak seumuran Raizo dilatih dengan metode brutal, disiplin ekstrim, tanpa belas kasihan. Mereka dipaksa bertarung sejak kecil, memegang pedang sebelum mampu membaca, dan dipaksa menahan rasa sakit tanpa mengeluarkan suara. Jika gagal, hukuman fisik yang mengerikan menanti. Lord Ozunu, pemimpin klan, berdiri sebagai figur yang dingin, anggun namun mematikan. Baginya, rasa sakit adalah pendidikan, derita adalah bentuk cinta, dan ketaatan adalah satu-satunya alasan seorang ninja hidup. Pada masa latihannya, Reizo juga mengenal Takeo, murid senior yang kasar, kejam, dan sombong. Takeo adalah pengikut setia klan dan akan melakukan apapun untuk menyenangkan Lord Ozunu. Dari kecil, Takeo memandang Reizo sebagai ancaman dan sering menyiksanya. Namun di tengah kehidupan penuh kekerasan itu, ada satu cahaya kecil, seorang gadis bernama Kiriko. Ia lembut, penuh empati, dan sering diam-diam membantu Reizo merawat lukanya setelah dihukum. Kiriko adalah satu-satunya yang melihat Reizo bukan sebagai senjata, melainkan manusia. Tetapi Kiriko menyadari satu hal. Tidak ada masa depan di klan ini. Maka ia mencoba melarikan diri. Upaya pelarian Kiriko gagal. Ia ditangkap dan dibawa kembali ke halaman utama klan. Di tengah ratusan murid yang dipaksa berlutut menyaksikan hukuman, Lord Ozunu menyebut Kiriko tidak setia. Tidak ada kemarahan, tidak ada suara tinggi, hanya keputusan dingin. Pengkhianat harus dieksekusi. Reizo ingin berteriak untuk menghentikan hukuman itu, tapi ketakutan membekapnya. Lord Ozunu kemudian memerintahkan Takeo untuk mengeksekusi gadis itu sebagai ujian kesetiaan. Takeo maju, menghunus pedang, dan Kiriko tewas di depan mata Reizo. Adegan ini menjadi luka terbesar dalam hidup Reizo. Sejak hari itu, ia tidak lagi percaya pada klan, tidak lagi percaya pada filosofi Ozunu. Kebencian tumbuh dalam diam. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Reizo tumbuh menjadi ninja dewasa yang sangat terampil. Tubuhnya penuh bekas luka latihan bertahun-tahun, tapi tekadnya kini berbeda. Ia menuruti perintah klan, tapi tidak lagi mematuhi hati mereka. Pada salah satu misi pembunuhan, ia seharusnya membunuh seorang target penting. Namun, Reizo berbalik membunuh ninja rekan satu timnya, lalu kabur. Klan Ozunu yang selama ini membesarkan dan menyiksa dirinya, kini menjadi musuh yang ia sumpah akan hancurkan. Sejak itu, Reizo hidup bersembunyi. Ia selalu diburu ninja Ozunu, hidup berpindah-pindah, menunggu kesempatan membalas dendam. Di Berlin, seorang analis Europol bernama Mika Koretti sedang menyelidiki serangkaian pembunuhan misterius yang terjadi di berbagai negara. Banyak korban tewas dengan pola luka yang aneh, terpotong bersih namun tidak ditemukan pelaku. Mika menemukan dokumen kuno dan catatan keuangan yang mencurigakan.
Ada transaksi 100 juta euro untuk jasa pembunuhan setiap beberapa puluh tahun. Nama klan misterius muncul dalam catatan itu, Ozunu. Rekan Mika, Ryan Maslow, memperingatkan bahwa penyelidikannya berbahaya. Namun rasa keingintahuan Mika terlalu besar. Ia terus menggali sampai akhirnya ia menemukan bukti yang menghubungkan pembunuhan modern dengan teknik ninjutsu kuno. Semakin dalam ia menggali, semakin besar ancaman yang datang. Suatu malam, ketika Mika kembali ke apartemennya, lampu tiba-tiba padam. Suara langkah terdengar, bayangan bergerak di dinding. Ninja Ozunu datang untuk membungkamnya. Saat Mika hampir dibunuh, dari kegelapan datang seseorang yang menghentikan serangan itu. Dia bergerak cepat, menangkis shuriken, bertarung menggunakan rantai kusarigama. Sosok itu adalah Raizo. Raizo menolong Mika dan mengajaknya kabur. Mereka bersembunyi di sebuah kamar hotel. Di sana, Mika melihat tubuh Raizo yang dipenuhi bekas luka, bukti kekejaman klan Ozunu yang membesarkannya. Raizo memperingatkan bahwa klan tidak akan berhenti mengejar Mika. Mika juga mulai menyadari, ninja bukan sekedar legenda, mereka nyata. Dan mereka benar-benar membunuh dalam bayangan. Ketika Raizo dan Mika mencoba bekerja sama, Europol tiba-tiba menangkap mereka. Mereka tidak percaya cerita ninja. Raizo dibawa ke fasilitas rahasia, dirantai, dan dijaga ketat. Namun apa yang terjadi kemudian membuktikan bahwa Raizo berkata benar. Di dalam fasilitas itu, cahaya tiba-tiba meredup. Bayangan merayap di antara ventilasi. Ninja Ozunu menyusup membunuh pasukan penjaga dalam gelap. Serangan itu sangat cepat, langsung menghancurkan markas tersebut. Raizo, meskipun dirantai, hampir dibunuh tetapi ia berhasil melawan, memotong rantainya dan kabur meskipun terluka parah. Ia menemukannya dalam keadaan sekarat. Mika menghubungi Maslow untuk meminta bantuan medis, tetapi panggilan itu dilacak oleh Ninja Ozunu. Tidak butuh waktu lama, ninja membawa Raizo ke markas utama Ozunu di gunung. Raizo dibawa ke kuil Ozunu, tempat ia dibesarkan dan disiksa sejak kecil. Lord Ozunu menghukumnya karena pengkhianatan. Raizo dipukul, disayat, dan disiksa di hadapan para murid. Situasi tampak tanpa harapan. Namun pada saat kritis, suara helikopter terdengar dari kejauhan. Tim khusus Europol yang dipimpin Weiss menerobos masuk ke kuil menggunakan kendaraan berlapis baja dan persenjataan berat. Mereka melepaskan tembakan ke arah ninja yang menyerang dari berbagai sisi. Pertamburan meletus. Ninja berlari di dinding, melompat dari atap, menghilang dalam gelap. Europol melawan dengan senapan otomatis, lampu sorot, dan granat. Pertarungan tradisional kuno bertabrakan dengan teknologi modern. Di tengah kekacauan itu, Raizo berhasil membebaskan diri dan mencari Takeo. Pertarungan Raizo melawan Takeo adalah salah satu momen paling brutal. Mereka bertarung menggunakan pedang, rantai, dan kemampuan ninjutsu yang sangat tinggi. Takeo menyerang dengan kebencian lama. Raizo bertarung dengan seluruh amarah yang ia pendam sejak Kiriko dibunuh. Pertarungan berlangsung cepat, intens, dan mematikan. Akhirnya, Raizo berhasil mengalahkan Takeo dalam duel yang dramatis. Kuil Ozunu mulai terbakar. Di tengah api, Raizo bertemu langsung dengan Lord Ozunu. Ozunu menunjukkan kemampuannya sebagai ninja tingkat tertinggi, bergerak cepat, menghilang dalam bayangan, menyerang dari sudut gelap. Raizo terluka parah tetapi tekadnya tidak lagi bisa dihancurkan. Dalam momen kritis, Raizo menggunakan teknik yang pernah diajarkan Ozunu, teknik yang sama yang digunakannya untuk menyiksa para muridnya. Dengan satu tebasan yang tepat, Raizo membunuh Ozunu. Dengan kematian Ozunu dan serangan Europol yang menghancurkan kuil, klan Ozunu hancur total. Api membakar seluruh tempat yang menjadi simbol penderitaan Raizo. Di luar, sinar matahari pagi muncul. Raizo berdiri di puncak kuil melihat dunia yang kini bebas dari klan yang mengekangnya. Mika selamat dan dibawa kembali oleh Europol. Raizo akhirnya bisa memulai hidup baru meninggalkan masa lalunya selamanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen pendapatmu tentang film ini. Dukungan kamu membantu channel ini terus berkembang.